Sebenarnya mendirikan pendidikan ini kewajiban negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia berutang budi terhadap pondok pesantren, berhutang terhadap para kiai dan alim ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren ini sarang radikal, radikul, kepala kau layaknya kena pukul, biar lurus otak negara. Padahal negeri ini merdeka karena orang yang cinta agama sekaligus negara. Selangkah kaki ibu sudah masuk surga, selangkah kaki bapak sudah masuk Jannatul Firdaus. Kalau kalian biarkan bajunya terbuka, kalian biarkan dia na'udzubillah murtad, maka selangkah juga kakimu akan ditarikkan ke dalam neraka jahanam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan pesantren sedang diminat-minati sekarang. Di berbagai kota saya ketemu, saya tanya angka-angka pendaftaran dibanding tahun-tahun yang lalu. Memang angka SMP kalah, SMA kalah, sekolah boarding memang nomor 1 sekarang. Kenapa? Orang tua khawatirnya tingkat tinggi gara-gara kehidupan medsos yang luar biasa. Khawatir anak kena narkoba, khawatir anak kena ganja, khawatir anak kena macam-macam pergaulan, pacaran. Anak saya ini sekarang saya sudah tenang Pak Ustadz, karena sudah tinggal di pesantren. Kata si ibu, tinggal lagi yang saya pikirkan ayahnya ini pula lagi Pak Ustadz. Ini lama-lama saya pesantrenkan juga ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarga baik, maka Batam pun menjadi baik insya Allah. Itu teori sosiologi itu begitu. Jadi kalau ada satu masyarakat ini kacau, kenapa masyarakat ini kacau? Karena keluarga kecilnya kacau. Keluarga kecil itu terdiri dari siapa? Bapak, ibu, anak. Kalau sudah bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, rumah baik, lingkungan baik, keluarga kecil baik, masyarakat kecil baik, masyarakat besar menjadi baik. Insya Allah, pendidikan adalah kewajiban negara. Sebenarnya mendirikan pendidikan ini kewajiban negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan. Sekolah itu mestinya semuanya negeri. Tapi karena keterbatasan negara, maka ada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membuat sekolah. Maka berdirilah pondok-pondok pesantren. Pesantren jauh lebih tua daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren Tebu Ireng, pesantren Darussalam Gontor, pesantren Lirboyo, pesantren Krapia, pesantren Mustafawiyah Purba, Sumatera Utara. Pesantren-pesantren ini jauh lebih tua dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah mengapa negeri ini merdeka, itu karena kontribusi pesantren. 10 November, Hari Pahlawan. Orang selalu mengingat 10 November, 10 November, 10 November. Kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena hari itu orang Islam rela mati ditembak oleh Belanda karena dia yakin dia akan mati syahid. Siapa yang mengajarkan mati melawan Belanda itu mati syahid? Ulama. Ulama mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober.
10 November ke 22 Oktober 18 hari mereka belajar jihad. Itulah mengapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, karena 22 Oktober lah keluar resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid, disaksikan oleh malaikat. Sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di surga, dan sakratul mautnya macam dicubit, dan dia langsung masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Hari ini ajaran tentang mati syahid diolok-olok, diejek-ejek. Negara Kesatuan Republik Indonesia berutang budi terhadap pondok pesantren, berhutang terhadap para kiai dan alim ulama. Kita yang mengerti sejarah itu, maka kita hari ini sebenarnya sedang melanjutkan perjuangan. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren ini sarang radikal, kepala kau layaknya kena pukul, biar lurus otaknya, maka sesungguhnya pesantrenlah yang membuat Indonesia sampai hari ini masih ada. Itu karena pesantren. Karena di pesantren diajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Di pesantren diajarkan mencintai negeri, karena negeri ini didirikan oleh para ulama. Negeri ini diperjuangkan oleh para ulama. Negeri ini adalah tetes darah ulama. Jalan-jalan yang kita lewati, kita injak, itu adalah kain-kain kafannya para ulama. Itu maka mereka menghormati para ulama, menghormati guru-guru mereka. Ini kalau tidak diajarkan demikian, nanti orang memilah-milih. Sudah terjadi polarisasi terhadap bangsa ini. Kalau dia nasionalisme, maka berarti dia cinta negara, dia tidak perlu taat beragama. Kalau dia taat agama, kalau teriakannya Allahu Akbar, berarti dia cinta agama, berarti dia memusuhi negara. Padahal negeri ini merdeka karena orang yang cinta agama sekaligus negara. Mereka cinta negara ini, tapi waktu mengusir Belanda teriakannya adalah Allahu Akbar. Dan ketika mati itu yang diucapkan adalah La ilaha illallah. Walaupun dasar negara yang dia ikuti Pancasila, karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu jangan dikaburkan, itu jangan dikacaukan. Sekarang kita dibenturkan antara dua, pilih Al-Quran apa Pancasila. Pancasila itu kan saripati yang diambil dari Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, itu diambil. Makanya di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya warnanya dibuat merah dengan putih. Merah darahnya, putih tulangnya. Rela dia berputih tulang, tumpah darahnya merah demi untuk merdekanya negeri ini. Yang pertama mengucapkan selamat Indonesia merdeka adalah mufti dari Presiden Palestina yang sekarang sedang dijajah Israel. Jadi kalau ada orang berkhutbah tentang Palestina, apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina negara sendiri, kita negara sendiri. Kau waras apa gila?
Kita merdeka, yang pertama kali mengucapkan selamat itu adalah Palestina. Kita berutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina negara merdeka, 1945 negara merdeka, 1946 baru Israel datang menjajah. Kita merdeka, mereka pula kena jajah. Apa kontribusi kita terhadap mereka? Maka anak-anak ini diajarkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya tetap bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni berakhlakul karimah, tapi di sini dia belajar sejarah Islam. Itulah yang menyelamatkan mereka sampai nanti pada akhirnya. Masalah kita dengan anak-anak ini, belum tentu kita duluan meninggalkan mereka. Beberapa hari yang lalu saya takziah teman sahabat saya meninggal, terbujur kaku di ruang tamu. Kata kawan-kawan, itu emaknya Pak Ustadz. Anak terbujur kaku di ruang tamu, emak yang menghadapi. Ibu bisa memandikan anak ibu 2 kali. Dulu waktu bayi baru lahir ibu mandikan, dan memandikan jenazahnya setelah mati menghadap Allah SWT. Kita siap menghadapi itu. Kalau nasib berkata lain, saat dia lahir kita mandikan, saat kita mati dia pula memandikan kita. Alhamdulillah. Saat dia lahir kita mengazankan ke telinganya, saat kita mati dia pula yang membisikkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang tua saat lahir aku yang mengazankan Pak Ustadz, saat talqin matinya pun aku juga yang mentalqinkan. Bapak-bapak yang hari ini umurnya 70-80, anaknya meninggal COVID kemarin, waktu memandikan jenazahnya ibu yang memandikan. Waktu dia lahir ibu juga memandikan. Tapi kita sudah siapkan semuanya. Hidup ini adalah siap menerima kenyataan. Orang yang tak siap hidup, maka lebih baik dia mati. Tapi belum masanya, gimana Pak Ustadz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ibu-ibu siap mati? Oh, siap mereka Pak? Siapa yang tak siap mati? Karena pasangan hidup adalah mati. Pasangan ada adalah kehilangan. Siap kehilangan anak. Kalau memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita inginkan adalah as-sabru fi sadmatil ula, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan anak-anak kita panjang umur, sehat badan, tercapai segala cita-citanya. Nanti setelah dia jadi orang, sekarang orang juga, maksud jadi orang ini orang-orang hebat nanti, maka insya Allah mereka mengenang sekolah mereka, mereka berada di ulul ilmi cendekia, dan ketika ditanya oleh istri anak mereka, abang dulu sekolah di mana? Di ulul ilmi cendekia. Siapa aja nama guru-guru yang abang ingat? Waktu itu ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ada Ustadz Somad yang datangnya setahun 2 kali. Insya Allah tak lupa mereka mendoakan saya, insya Allah. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi ibu. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi bapak, ayah kandungnya, ibunya. Maka di tengah malam mereka bangun bersujud, bertahajud, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Menangislah ibu menengok anak duduk di pelaminan. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya sekolahkan di Ulul Ilmi Cendekia, sekarang sudah kuliah, sudah nikah, duduk dia di pelaminan. Kenapa ibu menangis? Selesailah tanggung jawab saya Pak Ustadz sebagai ibu. Kata siapa? Kata siapa kalau anak ini nikah tanggung jawab kita selesai? Belum selesai. Selesainya tanggung jawab kita kapan? Setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya carikan dia suami yang baik, carikan dia istri yang baik. Kalau kita biarkan dia mencari sendiri, waktu di UI Cira, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kerudungnya panjang, berakhlakul karimah, sholat sunatnya tak tinggal, baca kitab, menghafal Quran. Tapi karena kita tak peduli dengan jodohnya, menikah dia dengan orang yang tak jelas, anting-antingnya 13. Seminggu sesudah nikah pulang ke rumah, selama ini kita ajarkan cium tangan, peluk emak, peluk ayah. Begitu dia balik, hai guys, sehat gitu. Maka kita dudukkan dia, Fir'aun, dulu kau kami terima meminang ke rumah ni karena kau datang berpeci. Kau dulu atas rekom siapa? Kenapa anak kami ni kau buat begini, rambutnya 3 warna sekarang? Kenapa kukunya ini panjang? Kenapa dia tak sembahyang? Banyak orang sekarang kan sudah dewasa. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengenal dewasa. 18 tahun ketuk pintu sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Ini perlu ditanamkan. Jangan karena mengikut pendidikan barat, sudah dewasa bebas untuk memilih agama apa saja yang dia suka. Tidak. Dalam Islam kita tetap dituntut selangkah kaki ibu sudah masuk surga, selangkah kaki bapak sudah masuk Jannatul Firdaus. Kalau kalian biarkan bajunya terbuka, kalian biarkan dia na'udzubillah murtad, maka selangkah juga kakimu akan ditarikkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka adalah nikmat yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin anin. Rumah nikmat, mobil nikmat, harta nikmat, emas nikmat, tanah nikmat. Tapi nikmat terbesar adalah nikmat anak yang bergerak. Berapa banyak orang berdoa minta nikmat, tak dikasih Allah nikmat. Sudah dikasihnya, maka amanah ini jangan disia-siakan. Karena mereka nanti bisa menjadi rahmat, tapi mereka juga bisa menjadi laknat. Anak-anak ini bisa menjadi amal jariah, tapi anak-anak ini juga bisa menjadi dosa jariah. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 jam lebih kurang, pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5. Saya masih pakai kode yang lama 600 ml. Walaupun pentasnya jatuh, tetap 1 jam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan tahniah untuk ibu, saya ucapkan tahniah untuk bapak, tahniah untuk anak-anakku semua. Kalian adalah orang-orang yang bertuah karena punya ayah dan emak seperti mereka. Kalian bertuah karena punya anak-anak seperti mereka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa.
Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, menjadi mujahid fisabilillah, diselamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.